Infrastruktur teknologi informasi. Bagian ini menjelaskan tentang teknologi seperti apa yang diperlukan organisasi bisnis saat ini untuk menyelesaikan pekerjaannya. Apa yang perlu saya ketahui tentang teknologi ini untuk memastikan bahwa mereka betul-betul meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Bagaimana teknologi ini mengubah masa depan, teknologi dan prosedur apa yang diperlukan untuk menjamin sistem tersebut aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran infrastruktur teknologi informasi dan perkembangan teknologi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan infrastruktur teknologi informasi dan apa saja komponennya. Yang kedua, sebutkan tahapan teknologi yang mendorong evolusi infrastruktur teknologi. Yang ketiga, jelaskan tren terkini platform perangkat keras komputer. Infrastruktur teknologi informasi meliputi investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang dibagikan meluas ke seluruh perusahaan atau meluas ke seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Infrastruktur teknologi informasi suatu perusahaan menyediakan fondasi untuk melayani pelanggan, bekerja dengan para pemasok, dan mengelola proses bisnis internal perusahaan. Infrastruktur teknologi terdiri atas rangkaian perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasionalkan keseluruhan perusahaan. Infrastruktur teknologi informasi juga merupakan rangkaian dari layanan keseluruhan perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen serta terdiri atas kapabilitas manusia dan teknis. Layanan-layanan ini meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, menghitung platform yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok ke dalam lingkungan digital yang terkoordinasi. Yang kedua, ada jasa telekomunikasi, menyediakan konektivitas data, suara, dan video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Yang ketiga, ada layanan manajemen data, penyimpanan, dan mengelola data korporat, serta memberikan kapabilitas untuk menganalisis data. Evolusi infrastruktur teknologi informasi dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari proses evolusi selama 50 tahun dalam platform komputasi. Terdapat 5 tahap dalam evolusi ini. Masing-masing mempresentasikan suatu konfigurasi komputasi yang berbeda mengenai daya dan elemen infrastruktur. Selanjutnya ada era mainframe umum dan komputer mini tahun 1959 hingga sekarang, yaitu pengenalan dari IBM tahun 1401 dan 7090 yang dilengkapi dengan mesin transistor pada tahun 1959 menandai permulaan dari penggunaan komersial yang meluas dari komputer mainframe. Selanjutnya ada era komputer pribadi tahun 1981 hingga sekarang. Meskipun komputer pribadi profesional, komputer atau PC yang sesungguhnya muncul tahun 1970, Xerox, Alto, MITS, Altair tahun 8800 dan Apple I dan II hanya disebutkan beberapa saja. Mesin-mesin tersebut hanya didistribusikan secara terbatas di antara para penggemar komputer. Selanjutnya ada era klien atau server tahun 1983 hingga sekarang. Pada komputasi klien atau server computing, desktop maupun laptop yang disebut klien terhubung dengan sebuah komputer server prima yang menyediakan berbagai layanan dan kemampuan bagi komputer lain. Selanjutnya, ada era komputasi perusahaan tahun 1992 sampai sekarang. Dengan semakin berkembangnya internet sebagai area komunikasi yang terpercaya sejak tahun 1995, organisasi bisnis mulai serius dalam menggunakan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP atau IP untuk menggabungkan jaringan-jaringan mereka yang terpisah. Yang kedua, ada era komputasi, cloud, dan mobile tahun 2000 sampai sekarang. Pertumbuhan kapasitas bandwidth internet telah mendorong model konfigurasi klien server lebih maju, menuju apa yang disebut model cloud computing. Cloud computing mengacu pada model komputasi yang menyediakan akses ke dalam sumber daya komputasi yang terintegrasi dan boleh dibagikan, seperti komputer, perangkat, penyimpanan, aplikasi, dan layanan, melalui sebuah jaringan yang biasanya adalah internet.
Selanjutnya ada teknologi pendorong dalam evaluasi infrastruktur. Perubahan dalam infrastruktur teknologi seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya berasal dari pengembangan proses komputer, chip, memori, perangkat penyimpanan dari telekomunikasi beserta perangkat keras dan perangkat lunak dalam jaringan, serta perangkat lunak yang dirancang untuk meningkatkan daya komputasi secara signifikan sambil menekan biaya secara signifikan pula. Mari kita simak bagian-bagian penting dari perkembangan tersebut. Hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor sedikitnya ada 3 variasi dari hukum Moore, diantaranya yang pertama ada kemampuan mikroprosesor meningkatkan 2 kali lipat setiap 18 bulan. Yang kedua, kemampuan komputasi meningkatkan 2 kali lipat setiap 18 bulan. Dan yang terakhir, harga komputasi berkurang setengahnya setiap 18 bulan. Hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar. Teknologi kedua yang berperan dalam mendorong perubahan infrastruktur teknologi informasi adalah hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar. Hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan, hukum Moore dan hukum media penyimpanan berkapasitas besar membantu kita dalam memahami mengapa sumber daya komputer saat ini begitu mudah diperoleh. Namun, mengapa beberapa orang membutuhkan kinerja komputasi dan kapasitas penyimpanan yang lebih andal? Jaringan ekonomi dan pertumbuhan internet akan menyediakan jawabannya. Robert Metcalfe, penemu teknologi Ethernet Local Area Network, mengklaim sejak tahun 1970 nilai dan kemampuan jaringan telah bertumbuh dengan pesat seiring bertambahnya jumlah pengguna jaringan tersebut. Selanjutnya ada penurunan biaya komunikasi dan internet. Teknologi keempat yang mendorong perubahan infrastruktur teknologi informasi adalah penurunan biaya komunikasi secara cepat dan pertumbuhan internet yang luar biasa. Diperkirakan sekitar 2,3 miliar manusia di dunia telah memiliki akses internet atau Internet World Stat tahun 2012 akibat semakin penurunan biaya komunikasi yang hampir mendekati nilai nol atau gratis. Penggunaan fasilitas komunikasi adalah komputasi ikut membludak. Selanjutnya ada pengaruh standar dan jaringan. Saat ini infrastruktur dan jaringan internet untuk kegiatan komputasi tidak akan dapat dioperasikan tanpa persetujuan antara pihak perusahaan dengan pelanggan yang tersebarluaskan dalam hal standar teknologi yang dapat diterima. Standar teknologi adalah spesifikasi yang digunakan untuk membangun kompatibilitas sebuah produk dan kemampuan komunikasi suatu jaringan. Infrastruktur sistem informasi terdiri atas 7 komponen. Yang pertama, platform perangkat keras komputer. Pasar server umumnya sebagian besar menggunakan prosesor Intel ataupun AMD dalam bentuk server blade di dalam rak. Tetapi juga termasuk microprosesor SunSpark dan chip power PC IBM yang khusus dirancang untuk server. Yang kedua, pasar perangkat keras komputer menjadi semakin terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan papan atas seperti IBM, HP, Dell, dan Sun Microsystem atau diakuisisi oleh Oracle serta 3 produsen chip terkemuka Intel, AMD, dan IBM. Selanjutnya, mainframe belum hilang. Mainframe terus digunakan untuk menangani dan mengamankan volume transaksi berskala besar, untuk menganalisis data berkapasitas besar, serta menangani beban kerja yang besar di perusahaan pusat cloud computing. Mainframe masih menjadi andalan bagi jaringan perbankan dan telekomunikasi. Selanjutnya ada platform sistem operasi. Yang pertama ada Microsoft Windows Server meliputi sekitar 35% pasar sistem operasi pada server, sedangkan 65% sisanya menggunakan sistem operasi Unix ataupun Linux. Produk open source murah dan prima yang terhubung dengan Linux. Yang kedua ada tingkat klien. 90% PC menggunakan sistem operasi Microsoft Windows seperti Windows 8, 7, ataupun Windows Vista untuk mengelola berbagai sumber dan aktivitas pada komputer. Yang ketiga ada Chrome OS, sistem operasi buatan Google, menyediakan sistem operasi yang ringkas bagi pengguna netbook dalam menjalankan cloud computing.
Program-program tidak disimpan di PC pengguna, tetapi digunakan lewat internet dan diakses melalui browser Google Chrome. Pengelolaan dan penyimpanan data. Perangkat lunak perusahaan pengelolaan database bertanggung jawab untuk mengorganisasikan dan mengelola data perusahaan sehingga data tersebut dapat diakses dan digunakan dengan efisien. Jaringan area penyimpanan yang menghubungkan berbagai perangkat penyimpanan yang terpisah-pisah melalui jaringan kecepatan tinggi untuk disimpan. SAN menciptakan sekumpulan data besar yang berpusat yang dapat dengan cepat diakses dan dibagi-bagikan ke berbagai server. Selanjutnya, platform jaringan atau telekomunikasi. Perusahaan pemimpin pasar perangkat keras jaringan telekomunikasi seperti Cisco, Alcatel, Lucent, Nortel, dan Juniper Network. Platform telekomunikasi umumnya disediakan oleh perusahaan jasa telepon atau telekomunikasi yang menawarkan konektivitas, data dan suara, jangkauan jaringan yang luas, layanan komunikasi nirkabel, serta akses internet. Selanjutnya ada platform internet. Platform internet harus cocok dan terhubung dengan infrastruktur jaringan serta platform perangkat keras dan perangkat lunak. Mereka termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan manajemen guna mendukung situs web perusahaan, termasuk layanan hosting web, router, dan perangkat dengan atau tanpa kabel. Layanan hosting web mengelola server web berskala besar atau beberapa server sekaligus, serta menerima jasa pembayaran untuk menyediakan dan mengelola laman web suatu perusahaan. Jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Sistem warisan umumnya berupa sistem memprosesan transaksi yang berusia lebih tua yang umumnya diciptakan untuk komputer-komputer mainframe dan terus digunakan untuk menghindari biaya pergantian atau penataan ulang yang mahal. Mengganti sistem-sistem tersebut sangat mahal dan umumnya tidak perlu dilakukan apabila sistem-sistem tua tersebut dapat diintegrasikan dengan infrastruktur yang baru. Yang terakhir ada tren platform perangkat keras terkini yaitu platform digital mobile. Platform mobile yang baru seperti netbook ditujukan untuk komunikasi dan akses internet nirkabel secara optimal. Komputer tablet atau tablet komputer seperti iPad dan pembaca e-book digital seperti Amazon Kindle dilengkapi kemampuan mengakses laman web. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum